Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Baiklah, untuk pertemuan pertama pada hari ini kita akan mempelajari tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam bentuk penelitian. Adapun dalil tentang kompetisi dalam kebaikan itu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya berbunyi, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu berikan aturan dan jalan yang terang kalau Allah menghendaki. Niscaya
kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Adapun isi kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 48, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran dengan kebenaran mutlak. Yang kedua, kitab suci Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar menjadi Al-Quran pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Adapun dalil tentang kompetisi dalam kebaikan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Bersegeralah beramal saleh sebelum kalian sibuk. Dan sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya. Banyak bersedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong, dan dicukupi. Isi kandungan hadis yang pertama, segera bertaubat sebelum datang kematian. Yang kedua, segera beramal soleh sebelum datang kesibukan. Kompetisi dalam kebaikan. Pengertian kompetisi dalam kebaikan diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran, hal ini disebut fastabiqul khairat. Ibadah atau hablum minallah, salat berjamaah tepat waktu, dan membaca Al-Quran setiap hari. Dalam segeri muamalah atau hablum minannas, membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, ikut bergotong royong dan menyantuni anak yatim. Kompetisi dalam kebaikan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkompetisi dalam kebaikan itu ada 3. Yang pertama, kita memegang teguh syariat Islam. Yang kedua, dilakukan dengan ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak boleh menunda kebaikan. Yang selanjutnya adalah manfaat berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, menjadikan waktu lebih bermanfaat dan energi tersalurkan untuk kegiatan positif. Yang kedua, dapat saling memotivasi dan membentuk lingkungan yang istiqomah dan berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah mendorong untuk menjadi hamba yang beruntung. Adapun cara menerapkan kompetisi dalam kebaikan. Selalu memaksakan diri untuk terbiasa berbuat baik sejak dini. Memperdalam pengetahuan tentang Islam. Berteman dengan orang yang berjiwa fastabiqul khairat. Memahami manfaat berjiwa fastabiqul khairat. Itu adalah cara menerapkan kompetisi dalam kebaikan.
Baik, yang selanjutnya adalah etos kerja. Etos kerja dapat diartikan sebagai kerja keras. Menurut KBBI, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Karakteristik orang yang memiliki etos kerja itu apa saja? Itu adalah memiliki sikap disiplin, selalu menghargai waktu, memiliki inisiatif, bertanggung jawab dalam bekerja, memiliki dedikasi tinggi untuk pekerjaan. Sebab-sebab pentingnya etos kerja. Yang pertama, Islam memerintahkan umatnya untuk kerja keras. Yang kedua, etos kerja memberi peluang untuk meraih hasil yang maksimal. Yang ketiga, umat Islam yang kuat secara ekonomi lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala karena dapat memberi keleluasaan untuk beramal dan menyelamatkan keimanan diri dari orang lain. Manfaat etos kerja. Yang pertama, memperoleh hasil kerja maksimal. Yang kedua adalah mewujudkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan kerja positif. Yang keempat, menjadi umat Islam yang kuat secara ekonomi. Yang kelima, dapat menjaga iman dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Cara menumbuhkan etos kerja. Yang pertama adalah menghargai waktu. Yang kedua adalah memiliki komitmen. Yang ketiga, memiliki kejujuran. Yang keempat, konsisten. Yang kelima, bekerja dengan ikhlas dan syukur. Yang keenam, bekerja dengan rasa tanggung jawab. Dan yang ketujuh, bekerja dengan tekun. Prinsip menumbuhkan etos kerja itu apa saja? Yang pertama adalah kerja adalah rahmat. Yang kedua, kerja adalah amanah. Yang ketiga, kerja adalah panggilan. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Yang keenam, kerja adalah seni. Yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Dan yang kedelapan, kerja adalah pelayanan. Penerapan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, si A setiap waktu istirahat pertama di sekolah selalu ke masjid untuk melakukan sholat duha 2 rakaat. Dan si B melakukan hal tersebut dengan mulai mengikuti dengan sholat duha 4 rakaat. Ini dari segi ibadah, hablum minallah. Dan si C setiap hari selalu berimpak di kelas sejumlah 5.000. Dan si D mengetahui hal tersebut dan karena uangnya sakunya lebih besar, ia diam-diam berimpak sebesar 10.000. Ini dari segi muamalah atau hablum minan nas. Belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti pelajaran secara aktif, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak menunda-nunda, mengerjakan ulangan dengan jujur dan mandiri. Ini etos kerja yang dapat diterapkan sebagai seorang pelajar. Kesimpulan pada materi ini adalah Islam memerintahkan umatnya untuk berkompetisi dalam kebaikan agar menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Islam juga memerintahkan umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi agar menjadi umat yang kuat, baik secara iman, Islam, dan ekonomi. Kedua, sikap ini harus menjadi budaya umat Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan sejak kecil dalam kehidupan keluarga ataupun pertemanan.
Dengan demikian, umat Islam dapat memahami betapa besar manfaat kedua sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akhiri pada pembelajaran pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.